Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'i arbabidz dzunub wa ala alihi wa ashabihi atiba'il qulub wa ala ummatihi alladzina kashafta lahum kulla mahjub wa analtahum kulla mahbub. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap alim ulama, pewaris para nabi, segenap para asatid, asatidah, yang kami hormati pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Sahabat Fanani, yang kami hormati Kepala Majelis Dzikir dan Sholawat pimpinan cabang GP Ansor Kabupaten Tegal, Al-Mukarram Al-Karim Ibnil Karim Kiai Idris Salis, yang kami hormati pula komandan kami Kasat Korjab Kabupaten Tegal, Komandan Zaini Mas Hadi, calon DPR wilayah dari PKB. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayah, ada yang sempat terlupakan. Yang kami hormati juga hadirin hadirat, seluruh viewer, seluruh penggemar, seluruh penonton dimanapun Anda berada, juga sahabat-sahabat kami yang ada di Korea, yang ada di Jepang, Ukraina, Rusia, Yaman, ataupun komandan-komandan banser kami di belahan bumi manapun, kami tetap menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum. Satu instruksi, satu komando. Pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun kita harus banyak bergerak di Ansor dan di Banser, tapi kita juga jangan melupakan bahwa kita adalah kader NU, di mana kita harus belajar melalui ilmunya para ulama yang terkodifikasi dengan baik dalam kitab-kitab kuning, di dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab yang muktabar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin sedikit mencoba untuk mengurai atau mengupas. Mudah-mudahan urian kami benar-benar mendekati apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh muallif. Kebetulan kitab pada malam hari ini adalah kitab Nashaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi seorang hamba untuk bisa menghambakan diri dengan sebenar-benarnya penghambaan. Amin ya rabbal alamin. Marilah majelis taklim yang berbahagia ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan tambah berkah, turun berkait, tambah maslahatun maslahati. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina wa ila hadri jami'i muallifil kutub, khususan muallif hadal kitab Nashaihul Ibad. نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum dibuka saya teringat sekali, sebelum dimulai saya teringat sekali bahwa yang namanya pengajian semacam ini adalah termasuk thariqah yang paling utama,
Yang namanya thariqah adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Banyak jalan menuju Roma. Nah, thariqah yang tertinggi adalah thariqah at-ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan kader Ansor Banser dimanapun berada, di samping di tengah-tengah kesibukan pengapaman, tengah-tengah kesibukan pergerakan, jangan sekali-kali lupakan taklim wa ta'allum sebagaimana yang sudah digagas, diistiqomahkan para kiai-kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal di mana kita harus benar-benar bersyukur adalah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita terlahir, sebelum kita diciptakan oleh Allah, kita tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah berharap agar kita diciptakan oleh Allah, dan kita tidak pernah berharap untuk diciptakan sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam sifat jaiznya Allah. Bisa saja Allah menjadikan kita menjadi umat dari Nabi Musa alaihissalam. Bisa saja Allah jadikan kita umat dari Nabi Isa alaihissalam. Bisa juga kita menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini memang yang terjadi pada diri kita, dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Kakek buyut kita, leluhur kita, nenek moyang kita, baginda Nabi Adam alaihissalam, beliau itu ngiri sahabat dengan kita. Beliau Nabi Adam alaihissalam kalau boleh memilih, pengennya jadi umatnya Kanjeng Nabi. Coba kita baca dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau pernah menyampaikan beberapa informasi bahwa beliau itu benar-benar ngiri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngiri dengan kita. Dalam satu naskah dikatakan demikian, wa hukiya anna Adam alaihi salam qala, wa hukiya lan den hikayataken apa anna Adama sak temene Nabi Adam alaihi salam iku qala nate ngendika sapa Nabi Adam, innallaha sak temene Allah iku akto sampun paring sapa Allah ummata Muhammadin ing umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin, 4 keistimewaan, ma'atoniha kang ora tau aweh sapa Allah ing ingsun ing arba'a karomatin. Dalam riwayat ini beliau Nabi Adam pernah gendu-gendu rasa Allah telah memberikan 4 keistimewaan kepada umat akhir zaman, umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah Allah berikan kepada saya. Ini kan luar biasa. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, ihdaha utawi salah suwijine arba'a karomat iku qabulu taubati utawi den trimo tobat ingsun. Iku kana ana apa qabulu taubati iku bimakkata ana ing kota Mekah. Jadi barangkali ada penggemar viewer yang dari Mekah. Halo yang dari Mekah. Jadi bagaimana dalam satu sejarah ketika Nabi Adam alaihi salam
ini terpancing oleh istrinya untuk melanggar larangan Allah. Kita pakai bahasa zahir, melanggar. Hakikatnya itu bukanlah sebuah pelanggaran. Hakikatnya itu adalah bukan sebuah dosa. Bahkan ulama ahli ma'rifah, ahli hakikoh, kalau saya jadi Nabi Adam, tak tangan baik sekalian begitu. Tapi kita sedang bicara tentang zahir. Akhirnya oleh Allah beliau diturunkan dari surga. Padahal di surga, ya Allah Gusti, ini benar-benar milik berdua masuk Quran. Tidak seperti mereka-mereka yang sedang di mabuk asmara. Tidak seperti mereka-mereka yang sedang bucin. Mereka datang ke lapangan, ke taman di desa, ke alun-alun, bahkan di halte banyak orang mondar-mandir. Panas juga panas, hujan juga kehujanan, tapi saking asiknya bercengkrama dengan pujaan hati, serasa dunia milik berdua, yang lain numpang dan ngontrak. Tidak demikian. Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa benar-benar mendapatkan surga seutuhnya dengan seluruh fasilitas yang ada, tapi oleh Allah diturunkan. Ya Allah Gusti, yang gerendesnya luar biasa. Nah, dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan dengan sang istri tidak dalam satu titik, berpencar. Turun dari surganya sama, bareng. Tapi ketika tiba di muka bumi ini, tempatnya berbeda. Satu versi mengatakan beliau Nabi Adam turun di daerah Hindia, daerah Amitabh Bachchan, daerah Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, betul. Nah. Kemudian Bunda Hawa diturunkan di daerah Mekah. Singkat cerita, perjalanan yang memakan waktu begitu lama. Belum ada jalan tol, masih hutan belantara, belum pernah terjamah oleh satu telapak kaki pun di muka bumi ini. Bayangkan, mungkin daerah kita 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, ya Allah, jalan itu belum beraspal, jalan belum ada pengerasan. Repotnya luar biasa. Perjalanan 10 km saja butuh waktu yang begitu lama. Apalagi pada saat itu, ketika beliau hancur lebur hatinya, penyesalan yang luar biasa, sampai beliau tidak kuat untuk menghadap ke atas, saking malunya kepada Allah. Dari India, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, akhirnya atas GPS panduan dari Allah, beliau tibalah di daerah Mekah. Baru sepanjang perjalanan yang memakan waktu ratusan tahun, taubatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai nabi, saya sebagai Abul Bashar, kata Nabi Adam, tobat pengen diterima, dan itu adalah kesalahan yang pertama. Begitu beratnya penebusannya. Jadi kalau banser hanya untuk apa itu, pembaretan jalan kaki cuman berapa kilometer, itu belum seberapa. Semangat banserku. Ini Nabi Adam India long march, melakukan perjalanan yang begitu jauh. Ketika di Mekah baru mendapatkan isyarah dari Allah bahwa Allah telah menerima taubatnya, Allah telah memaafkan kesalahannya. Bagaimana dengan kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Sahabat Sukron jelas. Karena belum long march. Sabar. Butuh proses. Indah pada waktunya. Yakinlah Allah telah siapkan bidadari untuk mewahai sahabat Sukron. Selanjutnya apa kata Nabi Adam alaihissalam? Wa ummatu Muhammadin, hale utawi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yatubuna podong lakoni tobat sapa ummatu Muhammadin fi kulli makan, ing dalam endi-endi panggonan, ing dalam saben-saben panggonan, fayak balu mongko bakal nampi sapa Allah taubatahum ing taubate ummatu Muhammadin. Bagaimana saya enggak iri? Saya cuma sekali melakukan kesalahan. Untuk diterima perlu perjuangan yang luar biasa. Sementara umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bergelimang dengan dosa. Mereka penuhi detik demi detiknya, menit demi menitnya melakukan dosa. Jangankan di pasar, jangankan di jalan, yang di tempat ibadah pun masih ada yang sempat melakukan dosa. Yang begitu parahnya ketika mereka mau taubat kepada Allah. Dimanapun mereka mau taubat, di pasar mereka taubat, Allah terima taubat mereka. Dimanapun mereka mau taubat, Allah terima taubat mereka. Di rumah mereka taubat, diterima taubatnya. Di perempatan jalan mereka taubat, diterima taubat mereka. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang hendak kita dustakan? Nikmat kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor, Komandan Banser, dan pemirsa dimanapun berada, kalau kita introspeksi diri kita, bayangkan seandainya kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat dari Nabi Adam alaihissalam, ataupun bayangkan seandainya kita sekarang ada di posisi Nabi Adam alaihissalam. Di Tegal ini kita melakukan sebuah dosa kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah tidak akan pernah menerima taubat kita kecuali kalau kita taubatnya di Mekah. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk melakukan taubat, dan berapa banyak dana yang kita butuhkan untuk melakukan long march, perjalanan dalam rangka menuju ke kota Mekah untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kenikmatan yang jarang di antara kita memahaminya, menyadarinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita saat ini kita melakukan kesalahan, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas keterlaluan kita, atas ketidakseriusan kita ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kadang kita kucing-kucingan melakukan kemaksiatan kepada Allah, yang sebegitunya ketika kita taubat kepada Allah, dimanapun kita berada, Allah akan menerima taubat kita. Ini berkah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaniatu utawi kang kaping pindho, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang kedua, iku ani sak temene ingsun Nabi Adam, iku kuntu ana sapa ingsun iku labisan nganggo pakaian, menggunakan outfit bahasa kita,
Bahkan pakaian yang dikenakan oleh Nabi Adam di sorga ini luar biasa. Mungkin outfit kita yang paling hebat mungkin jam tangan merek yang branded seperti Rolex, Swiss dan lain-lain. Maaf, saya bukan iklan. Ataupun bawahan kita sarung mungkin yang paling TOP BGT ini mungkin merek BHS. Sekali lagi maaf, saya juga tidak endorse produk BHS. Atau jam tangan saya, ini harganya berapa? 850 juta. Wow, murah banget. Ini outfit pakaian yang dikenakan oleh Nabi Adam bukan abal-abal, bukan KW. Jadi, tapi begitu beliau melakukan kesalahan dengan mengikuti ajakan istrinya mengkonsumsi buah khuldi, langsung seluruh pakaian yang melekat pada tubuhnya rontok, hancur, hilang semuanya. Tapi apa yang terjadi? Falamma asaitu, mongko ing dalam sumangsane durhaka sapa ingsun, maksiat sapa ingsun, nglanggar larangane Allah sapa ingsun, ja'alani mongko ndadekaken sapa Allah ing ingsun iryanan ing wong kang wuda gembling, tidak ada sebenang helai pun, kebalik ya, tidak ada sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya untuk menutupi auratnya. Betapa malunya beliau, betapa malunya Nabi Adam, betapa malunya Bunda Hawa. Wa ummatu Muhammadin, hale utawi umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya suna podo maksiat sopo umat Nabi Muhammad, bahkan berkelompok-kelompok, bahkan berbondong-bondong, terstruktur, masif dan lain sebagainya melakukan kemaksiatan kepada Allah, urrotan hale piro-piro kang wudo kabeh. Mereka menelanjangi diri sendiri, mereka mengumbar kemaksiatan sendiri. Fayil bisahum, mongko Gusti Allah tetep paring dodot ing ummatu Muhammadin. Jadi kalau kita melakukan kemaksiatan kan tidak seperti Nabi Adam. Coba bayangkan sahabat, bayangkan komandan Banser siapapun. Seandainya kita sedang mengenakan pakaian, kemudian kita durhaka kepada Allah, kita melanggar larangan Allah, seketika itu juga Allah lepaskan pakaian kita, Allah lepas sarung kita, malunya seperti apa kita? Bayangkan saat ini saya yang di sini, saya maksiat kepada Allah. Kemudian saat ini juga Allah ambil jas saya, Allah buka baju saya, Allah ambil sarung saya. Betapa aib saya akan diketahui oleh siapapun. Coba bayangkan Nabi Adam begitu melakukan kesalahan, bin salabin biiznillah wa irodatillah, pakaiannya lepas semuanya, hancur semuanya. Dan itu tidak pernah terjadi kepada kita. Sehingga kita yang sorbannya gede, kita yang jubahnya mantap, sorbannya mantap, padahal akhlak busuk, pemahaman agama dangkal, dimanapun dia akan dipuja-puja sebagai kiai besar, akan disanjung-sanjung sebagai al-alim wal-allamah al-arif billah. Karena apa?
Allah tidak menelanjangi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kemaksiatan kita. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasalisatu utawi kang kaping telu, utawi karomah kang kaping telu iku lamma asaitu ing dalem sumangsane maksiat sapa ingsun, ing dalem nalikane kula durhaka maring Gusti Allah, farraqa misahaken sapa Allah baini ing dalem antarane ingsun wa baina imroati lan ing dalem garwa ingsun Nabi Siti Hawa. Ya Allah, kan pengantin baru. Jadi serasa jangan sampai istri tercinta, jangan sampai suami tercinta sedetik pun lepas dari pandangan mata. Ngalor kintil, ngidul kintil, kamar kintil, maring WC ya dikintil. Wa ummatu Muhammadin, hale utawi umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ya'sunallah, iku ya'suna para durhaka, padha maksiat sapa ummatu Muhammadin. Allah ing Gusti Allah wala masih jadi budak cinta, masih happy-happyan, masih tertawa-tertawa, masih makan bareng. Ini ketika ada Allah, tidak Allah pisahkan. Mungkin dipisahkan oleh Allah, rasanya seperti apa kira-kira? Kata Dilan, rindu itu berat. Warabi'atu utawi karomah kang kaping sekawan iku anisatu itu durhaka seluruh fasilitas yang Allah sediakan di sorga. Dengan satu pesan, jangan sekali-kali saya mendekati pohon itu. Saya lupa, usir oleh Allah, diturunkan oleh Allah dari sorga. Saya lapar, tinggal saya, ya Allah saya lapar, pengen nasi kucing, celing, ada, tidak perlu. Dan lagi langka, yang ada tempe kukus, tempe dibakar, minyak sayur, sahabat. Ya mudah-mudahan meskipun mahal, kita tetap diberi rizki oleh Allah, kuat tuku, amin ya robbal alamin. Apa artinya murah kalau kita tidak bisa membelinya? Begitu juga apalah artinya mahal kalau kita Allah ing Gusti Allah Ta'ala kharijal jannah ing dalem jobone sorga fayudkhiluhum mongko bakal nglebokaken sapa Allah ing ummatu Muhammadin. Kata Nabi Adam, aku loh wis njerone sorga, aku loh sudah resmi